menjelaskan tentang nefrolithiasis atau yang sering disebut sebagai batu ginjal. Nah guys, batu ginjal ini adalah endapan keras yang terbentuk dari kristal mineral dan garam seperti oksalat, kalsium, atau asam urat yang sering berada dalam ginjal dan kandung kemih. Nah, batu ginjal ini terbentuk ketika urin lebih banyak memproduksi pembentuk kristal daripada cairan biasa. Nah guys, fun fact-nya batu ginjal ini bukan hanya bisa disebabkan oleh dehidrasi atau kurang minum loh. Batu ginjal sendiri bisa disebabkan ketika kita makan yang tinggi gula, tinggi garam, protein hewani berlebihan, obesitas, diabetes, gangguan pencernaan, bahkan bisa disebabkan turun-temurun oleh genetik. Gejala utama bisa kita rasakan ketika punggung, bawah, dan samping terasa sakit sekali secara mendadak, serta rasa ingin buang air kecil itu terus ada setiap menit, setiap detik. Rasanya kita ingin membuang air kecil terus, tetapi saat kita buang air pipis ini kita merasakan sakit di daerah intim kita, dan urin berwarna kecoklatan dan kemerahan yang biasanya sudah tercampur oleh darah. Nah, gejala yang sangat-sangat umum itu adalah mual dan muntah. Nah guys, ternyata batu ginjal itu ada banyak banget ya guys ya. Yang paling sering kita temui atau paling umum yaitu adalah batu kalsium yang terbentuk dari kalsium oksalat. Ada juga batu asam urat yang terbentuk dari purin, karena kita banyak mengonsumsi purin atau daging mentah, jeroan, atau daging merah yang belum matang. Ada juga batu stilfit, yaitu batu yang merespon terhadap infeksi saluran kemih. Ada juga nih yang paling jarang yaitu batu struvin. Nah, batu ini itu biasanya karena genetik yang langka, makanya dia lumayan jarang ditemui. Nah guys, ternyata batu ginjal ini punya beberapa metode untuk mengetahui apakah dia ada dalam tubuh kita atau tidak. Metode yang pertama itu adalah tes darah. Nah, tes darah ini kita ambil darah dari pasien dan lalu kita ujikan lab. Kita lihat berapa jumlah kadar kalsiumnya dan jumlah kadar asam uratnya. Lalu ada tes urin. Nah, tes urin ini kita ambil urin dari pasien, lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda kemunculan kristal atau tanda-tanda infeksi. Nah, yang terakhir ini ada tahap metode imaging yang biasanya dilakukan. Ada beberapa tahap nih imaging tuh. Ada USG ginjal, ada CT scan. Nah, untuk CT scan sendiri ini biasanya paling sering digunakan karena paling akurat. Lalu ada ronsen paru. Nah, untuk penanganan dan pengobatannya sendiri itu ada dua cara. Untuk batu yang masih kecil itu cukup untuk minum minimal 2-3 liter air putih per harinya. Lalu hidup sehat dan makan makanan yang baik serta olahraga. Untuk batu yang udah ukurannya besar itu bisa dilakukan melalui metode ESWL, yaitu menggunakan gelombang kejut untuk menghancurkan batu menjadi serpihan kecil. Lalu ada ureteroskopi yang menggunakan alat kecil lewat saluran kemih untuk mengambil batunya. Ada juga PCNL, membedah kecil melalui sayatan di punggung untuk batu yang sangat besar. Nah, mungkin dari penjelasan tadi kita sedikit waris ya, gimana sih cara agar kita nggak kena nih batu ginjal ini. Gampang guys, kalian cukup minum air yang cukup 2-3 liter per hari, lalu kurangi garam, karena natrium berlebih itu dapat memicu pengeluaran kalsium ke urin. Lalu batasi oksalat seperti bayam, teh yang pekat, kacang-kacangan yang berisiko membuat oksalat berlebih. Tapi guys, jangan ngekat kalsium dari makanan seperti susu atau keju, karena kalsium itu bagus untuk mengikat oksalat di usus.